Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Senang rasanya dapat kembali hadir untuk Anda menemani aktivitas Anda di kesempatan kali ini dalam program Bincang Psikologi. Seperti biasa ada saya Carla Ratna hadir bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah kabar sehat. Baik ya Pak ya? Kabar baik. Alhamdulillah, kita juga selalu berharap sahabat TV 10 kabarnya juga selalu baik. Meskipun setiap manusia kita sadar ya, setiap manusia dengan perjuangan hidupnya masing-masing. Betul. Nah, yang tengah berjuang dalam hidupnya, karena memang setiap orang dengan perjuangannya, dengan ininya sendiri-sendiri ya Pak, ujiannya sendiri-sendiri. Nah, Betul. setiap orang juga dengan permasalahannya sendiri-sendiri. Tapi Anda bisa berbagi di sini karena kami undang Anda untuk curhat juga. Siapa tahu dari program ini Anda bisa mendapatkan solusi. Silahkan nomor WhatsApp yang tertera di layar ini, Anda bisa manfaatkan untuk curhat bareng psikolog kita dalam Bincang Psikologi. Nanti di episode berikutnya akan kita bahas bersama. Nah, kalau di kesempatan kali ini kita sudah menyiapkan satu tema. Kalaupun ada di antara Anda yang mengalami hal yang sama, berharapnya ini sebuah solusi juga. Baik, kita akan bicara tentang perilaku seseorang, Pak, yang terlihat baik-baik saja, kelihatannya itu baik-baik saja, tapi sebenarnya menyimpan banyak tekanan dan tuntutan dalam hidupnya. Jadi mungkin kita pernah menjumpai atau bahkan ada di antara sahabat TV 10 juga yang merasakan seseorang itu meraih kesuksesan dengan baik atau prestasi akademiknya bagus, terlihat menikmati hidupnya. Iya. Tapi siapa sangka di balik keberhasilannya ini nyatanya ada tekanan atau segudang masalah yang ditutupi supaya dia selalu terlihat baik-baik saja. Nah, adakah Anda yang mengalami kondisi seperti ini? Nah, kita tanyakan solusinya. Karena juga nggak enak loh, terlihat baik-baik saja padahal di belakang itu menyimpan tekanan, tuntutan. Ini untuk kesehatan mental nggak bagus ya Pak ya? Iya. Jelas ya. Karena cuman pengen dilihat baik-baik sajanya gitu. Baik, kita akan berbincang tentang tema ini. Nah, gimana nih Pak, perilaku seseorang terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya banyak tekanan. Ini apa yang dialami oleh orang ini Pak? Iya, itu kalau dalam istilah saat ini itu namanya sindroma bebek. Sindrom bebek apa sih? Kenapa sindroma bebek Pak namanya? Sindrom angsa itu. Loh, bebek kan kalau berenang kelihatan cantik-cantik aja Pak. Ya kan Pak, kalau berenang tuh kelihatan aduh manis gitu ya. Iya. Nah itu. Tapi kakinya kan dia Bekerja keras gitu ya. Untuk tetap tampil. Kayaknya tuh kalau tampil ini cantik gitu kan, tapi kakinya. Tapi butuh usaha. Nah, butuh usaha ya. Jadi memang ini menjadi satu istilah ya yang mungkin baru kita dengar ya, Duck syndrome. Duck syndrome. Atau sindrom angsa, sindrom bebek itu. Ya, kita melihat kalau kita melihat angsa berenang di air atau berada air itu ya? Cantik gitu kan, tenang gitu. Dia kayak kapal gitu ya. Tapi di bawah itu kakinya ternyata dia juga harus berjuang bagaimana agar tidak tenggelam gitu kan. Nah, ini menggambarkan bahwa kehidupan seseorang yang tampak luar dia kalem, tenang, ya baik-baik kan? saja. Baik-baik saja. Prestasinya juga bagus, ya Pak, pencapaiannya banyak. Ya, progres hidupnya meningkat. Tapi sebenarnya dia sedang berusaha keras gitu loh, bagaimana untuk bisa lebih lebih stabil. Dia harus berjuang untuk mengalami progres-progres yang memang menjadi target dia. Itu nggak terlihat gitu. Yang dilihat orang itu yang cantik-cantik saja gitu. Wah, yang suksesnya yang aja. suksesnya aja, pakai mobil mewah. Tapi untuk kesehatan mentalnya orang yang memiliki Duck syndrome ini gimana Pak kalau dari sudut pandang psikologi? Ya, semuanya kan tergantung dari kapasitasnya masing-masing ya. Kalau misalnya dia mampu sih nggak apa-apa gitu loh. Tapi apakah itu dia tahan gitu kan, dia kuat lama gitu ya, seperti Duck syndrome dari bebek itu ya, dia berjalan seperti itu, apa iya bisa menyeberangi Selat Sunda itu misalnya. Iya sih, soalnya kan memang berjuang keras ya di bawah. Jangan-jangan di tengah tenggelam nanti. Nah, itu yang ditakutkan ya. Kalau Anda memiliki Duck syndrome, takutnya itu hanya berlangsung, tidak bisa berlangsung lama karena menutupi tekanan itu kan ya
ini ya Pak, pasti Ya butuh effort ya. butuh effort banget gitu. Kecuali kalau itu memang kapasitas dia. Ya kalau menyeberang sungai kuat lah. Nyeberang sungai. Kalau sungai Ya masih kan? ya. Atau keliling sungai itu bisa. Tapi kalau sudah danau, yang menyeberang danau, wah ini tengah jalan nanti bisa Tenggelam ya. tenggelam, kelelahan mungkin. ya. Nah, sindrom bebek ini memang seringkali diperuntukkan untuk mereka yang masih muda, masih energik, masih punya potensi, masih produktif gitu ya. Dia di depan masih bisa tampil cantik gitu. Tapi sebenarnya dia sedang berusaha keras untuk bisa menjalani hidup ini dengan tekanan, dengan tuntutan ya. dengan tuntutan, dengan target-target yang di luar kemampuannya. Dia harus berjuang untuk bisa memenuhi itu di satu sisi kakinya ya. Nah, di sisi lain dia harus berpenampilan kalem, tenang, Tetap elegan. tetap elegan. Ini kan juga banyak ya Pak terjadi di masyarakat. Nah ini penyebab dan juga kita bisa ngelihat gejalanya itu seperti apa sih? Ya kalau kita melihat gejalanya itu kita lihatlah misalnya mereka yang masih muda ya. Ambisius gitu Pak? Iya ambisius, mereka harus berjuang untuk menyelesaikan studi, mereka harus misalnya mahasiswa, anak SMA. Di sisi lain dia juga harus berjuang untuk finansial dia, di sisi lain dia juga harus memperjuangkan cinta. Dan terlihat baik-baik saja. Dia terlihat baik-baik saja. Nah, itu fenomena-fenomena dark syndrome gitu. Ya ketika ketemu dengan orang tuanya ya oke-oke saja. Nah, ketika ketemu dengan saudara-saudaranya oke-oke saja gitu. Tapi kalau kita dengar dari cerita sahabat dia, teman sekolahnya, teman kuliahnya, wah dia kalau cerita sama saya sangat menderita, penuh perjuangan gitu. Ya itu masih kuat gitu, itu masih kuat. Tapi kan seiring bertambahnya usia, ya kemampuan fisik, kemampuan kognisi, otak, kan lama-lama juga nggak akan kuat ya kalau harus begitu terus. Harus gitu. begitu terus itu ya nggak bisa. Nggak gitu. bisa, nah, nanti akan mengganggu kesehatannya. Kalau orang ya misalnya mengangkat barbel 2 kilo, 3 kilo kuat lah gitu. Tapi ya lama-lama apa ya kuat kalau gini terus kan gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, disitulah kita melihat ya orang ini ya sehat-sehat aja, wajar-wajar saja, orang ini ya baik-baik saja gitu. Ya di dalamnya, gitu kan? Iya. Dia Seperti bebek itu. Seperti bebek gitu. Nah biasanya mereka yang tuntutan kerja, tuntutan akademik, tuntutan keluarga, ya misalnya keluarga kecil lah ya, anaknya 2 atau 3 masih kecil-kecil, pekerjaan dia misalnya jualan gitu kan. Dia di depan anaknya ya dia seperti bebek gitu ya, ayah kebanggaan atau ibu kebanggaan, baik-baik saja, baik-baik padahal saja. pontang-panting. Nanti kalau sudah saatnya bayar sekolah dia harus pontang-panting, bayar ini bayar itu, memikirkan itu gitu. Tapi di depan anak-anak dia nggak ditunjukkan seperti itu. Itu juga dark syndrome juga Itu gitu. dark syndrome juga. Pokoknya semua yang ingin terlihat baik-baik saja padahal enggak. Nah, Tapi enggak salah sih sebenarnya pengen terlihat baik ya Pak ya. ya memang kita harus terlihat baik ya. Memang kita harus terlihat baik. Tapi gitu. jangan memaksakan diri lah ya sampai yang kayak Ya, makanya tadi kalau dia memaksakan di luar kemampuannya itu yang tidak baik ya. Ya, kalau masih mampu sih tidak apa-apa silahkan. Tapi kalau tidak mampu itu kan yang kita kita khawatirkan itu menjadi stresor yang berkepanjangan. Nah, dikhawatirkannya menjadi stresor. Ya kan, nah makanya masalah psikologis itu kalau nggak masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah akademik, masalah percintaan. Wah itu menjadi Masalahnya stresor. itu ya. Muter-muternya Betul, itu gitu. Ya dia di percintaan nampaknya bahagia, tapi ternyata juga enggak, dia bagaimana memperjuangkan hubungan baiknya dengan pasangannya atau dengan calonnya itu. Yang terlihat kan Yang baik, terlihat, mesra, gitu. romantis, yang diposting ya. Padahal pasangannya itu makan hati yang gitu. Rempelok juga dimakan, hati dimakan, apa-apa Pokoknya dimakan. semua organ-organ dalam.
Loh, kalau lama-lama kan ya namanya digerogotin organ dalam kan ya. Jadinya penyakit kan, Pak. Jadinya penyakit gitu. Makanya maksain soalnya. Nah, maksain gitu ya. Atau mereka yang masalah tadi tuntutan akademik gitu ya. Akademik di satu sisi dia berbenturan dengan pembimbing skripsi misalnya, di sisi lain dia dituntut untuk segera selesai gitu kan. Satu sisi dia tidak mampu mengerjakan tugas akhirnya, di sisi lain dia harus dituntut untuk segera selesai oleh calon mertuanya gitu kan, sama ya calonnya sendiri karena akan segera menikah gitu. Itu jadi apa namanya, stres gitu. Nah, tapi kalau dia mampu, kadang-kadang ya Dark syndrome itu bisa menjadi motivasi tersendiri gitu loh. Oh, bisa jadi motivasi juga? Iya kan? Oh. Karena saya dituntut untuk segera menyelesaikan ini itu oleh orang lain, ya saya harus selesai. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi motivasi. Tapi kalau efeknya yang berkelanjutan seperti bebek tadi, kalau misalnya harus menyeberang lautan ya tenggelam, paksain diri. Baik, jangan kemana-mana. Nanti setelah jeda kita akan kembali bagaimana cara untuk mengatasi Dark syndrome ini supaya kita juga memiliki kesehatan mental yang baik, namun juga dengan kehidupan yang seimbang gitu ya Pak ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di program Bincang Psikologi dari TV 10. Kami segera kembali setelah jeda. Tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Masih bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Hari ini seru loh, kita ngomongin tentang Dark syndrome loh. Sindrom bebek atau sindrom angsa ya, yang terlihat baik-baik saja di permukaan, berenang dengan cantiknya, tapi penuh perjuangan di bawah. Sama halnya ketika kita ada di fase pengen terlihat baik-baik saja untuk memenuhi ekspektasi orang tua. Betul. Misalnya untuk pencapaian nilai yang bagus, lulus cepat, atau hidup yang mapan. Kadang-kadang kita mengabaikan kesehatan mental kita, ya udahlah yang penting terlihat baik-baik saja, padahal sangat ini sekali gitu ya, sangat berat sekali. Nah, bagaimana untuk cara mengatasinya supaya kita bisa mencapai kesehatan mental yang baik, tapi juga pencapaian kita juga nggak yang buruk-buruk amat gitu loh. Iya. Jadi ini kaitan dengan ekspektasi ya. Nah, kalau kita itu terlalu mengikuti ekspektasi orang lain gitu, itu ya tersiksa gitu, hasilnya tersiksa karena itu akan di luar kemampuan kita untuk memenuhi gitu. Nah, kita harus melihat apakah kita mampu memenuhi ekspektasi orang lain itu. Ya, kalau mampu seberapa mampu saya gitu. Kalau mampu seberapa mampu saya. Ya, jadi misalnya ada orang tua yang mengharapkan anaknya kuliah di kedokteran gitu. Padahal anaknya ini passionnya udah nggak di situ dan merasa nggak mampu di situ, kan berat ya Pak ya. Tapi dia, aku bisa kok, adalah ini sebagai apa, bakti saya sama orang tua. Oke, kuliah di kedokteran. Akhirnya kedokteran dan selesai gitu, baik-baik saja gitu. Tapi setelah selesai nggak jadi dokter, buka warung. Malahan nggak praktek Pak. Nggak praktek. Ya kan memang di situ gitu kan. Nah ini kan ya untungnya dia mampu loh. Kalau tidak mampu ini akan jadi problem. Kalau dia tidak mampu akan jadi problem. Makanya orang-orang yang terlalu perfeksionis itu akan mengalami masalah di sini gitu. Karena orang perfect itu ingin dianggap bahwa dirinya itu sempurna. Nah ini yang tanda kutip sempurna ini yang standarnya sempurna tuh kan ya. Nah sempurna apa? itu kan kalau ranking harus 1. Ya kan, kalau pekerjaan harus nggak ada kesalahan. Nah, ya oke, itu baik, tapi mampu nggak kita gitu loh mempertahankan ranking 1, tidak ada kesalahan sedikit pun, sebab faktor X-nya itu yang unpredictable itu sangat banyak gitu kan. Iya betul. Ya, yang tidak bisa diprediksi yang itu tidak lebih diprediksi banyak, lebih di banyak, luar kendali kita. Di luar kendali. Makanya kita harus melakukan sesuatu yang itu bisa kita kendalikan gitu. Kalau nggak bisa dikendalikan, wah hati-hati itu. Itu kalau kita terlalu Dark syndrome, terlalu kita berusaha keras untuk bisa mengatur hal yang unpredictable, wah stres berat. Stres berat ya Pak? Efek berkelanjutannya bisa stres berat? Berat, itu bisa yang namanya
itu tadi perfeksionis tadi. Orang perfeksionis itu akhirnya nanti self blaming, menyalahkan diri sendiri. Aku nggak sempurna, aku nggak bisa. Akhirnya apa? Jadi OCD, obsesi kompulsif disorder, karena aku kotor, karena aku nggak mampu. Dia jadi cemasnya meningkat gitu. Nah ini tentunya yang tidak kita harapkan ya. Ya bolehlah dark syndrome, karena kita semua dituntut untuk selalu bekerja keras ya. Kalau nggak dark syndrome ya nanti kita nggak ada progres, terutama kalau kita masih punya potensi, masih punya kemampuan, masih punya kekuatan, dimaksimalkan harus ya. dark syndrome memang gitu loh. Di luar nih ya sahabat TV 10 melihat saya ya enak-enak aja enak-enak aja, padahal di dalam kaki saya ini kelihatannya sama kayak bebek ya Pak. bebek. Tapi Jadi ya, ada sisi positifnya dari dark syndrome itu untuk memotivasi. ya Tapi negatifnya nanti jadi lebih ke kesehatan mentalnya ya Pak. ya kesehatan mental. Kalau itu memang over ya, kalau itu memang over gitu. Jadi kadang-kadang ada satu konsep begini, ya hidup itu harus ada stresornya. Kalau kamu hidup nggak ada stresornya, bagaimana kamu bisa hidup gitu? Soalnya kalau, melandai terus. Gitu wah, kan. tapi kalau stresnya terlalu over, terlalu tinggi, ini juga bahaya. Kenapa bahaya? Bebannya itu loh terlalu kuat, gitu loh, terlalu tinggi gitu. Sudah masalah tuntutan akademik, tuntutan finansial, tuntutan pasangan, calon mertua, calon istri, calon suami, tuntutan. Dia sendiri juga menuntut untuk lebih perfect. Itu nanti Berat ya Pak. berat, itu nanti usia muda udah ngalami gangguan mental. Nah, iya efeknya Ya, begitu. makanya kita harus mengelola ekspektasi itu dengan benar, dengan baik gitu loh. Artinya mengelola itu begini, oke ini mampu saya segini, kalau saya over saya udah nggak mampu saya. Oke lah, saya di sekolah harus ranking, tapi ranking 10 besar saja lah, nggak sampai ke 5 besar, nggak mampu saya. Nah itu ya tetap dark syndrome, tapi kan nggak over gitu, tidak nggak terlalu ngotot memaksakan diri di Nah, luar kemampuannya. di luar kemampuannya gitu. Nah, masalah finansial, oke lah kalau 1 bulan gaji saya itu 4 juta, kalau harus 7 juta saya nggak mampu. Jualan saya itu begini, kalau saya harus menambah omset, menambah ini saya nggak akan mampu, nanti malah turun omset saya. Jadi ada satu kesadaran tentang kemampuan diri. Kesadaran akan kemampuan diri. Ya, kesadaran Tahu diri lah ya tahu Pak. diri lah, tahu diri, sadar diri. Jadi kita harus memahami kapasitas kita itu seberapa gitu loh. Kapasitas untuk berusaha itu loh. Ya, kadang ada orang itu yang memiliki kapasitas yang besar gitu loh. Kalau kita melihat cerita orang yang berhasil gitu, misalnya lah. Nah, mereka itu siang malam, pagi sore itu untuk pekerjaan gitu loh. Tapi ya happy-happy saja dia. Kan ada, orang sukses mengembangkan sebuah usaha, ternyata dia juga malam ya masih kerja, nanti diteruskan pagi ya masih kerja lagi gitu. Kok kuat dan nggak masalah ya. Tapi ada yang udah pekerjaan gitu aja dia udah sambat, ya udah ngeluh itu sesuai kapasitasnya. Sesuai kapasitas memang baik. Makanya kapasitas saya ini seberapa? Apakah kapasitas saya ini sebagai karyawan, apa sebagai bos, apa sebagai owner gitu loh. Kalau kapasitas saya karyawan yang hanya bisa bekerja jam 4 sampai jam 6, jam 8 sampai jam 4, ya sudahlah. Memang saya karyawan gitu, level saya. Tapi kalau saya bisa memikirkan perusahaan secara skala luas, bisa menghandle banyak orang, bisa ini pikirannya ini, ayo jadi bos lah, jadi owner gitu ya. Jadi kapasitasnya kita harus paham gitu, sehingga walaupun dark ya, tapi yang dikatakan sindrom itu pasti mengganggu gitu loh. Oh, yang kalau sudah dark syndrome, kalau pakai sindrom itu berarti mengganggu. Tidak negatif gitu. Nah itu berarti pasti over gitu. Jadi dia over. Nah, dia levelnya karyawan tapi maunya jadi bos. Akhirnya dia udah keras ya, nanti
Wah, Jadi harus mulai menyadari kapasitas diri. Kapasitas Itu diri awalnya sendiri, ya untuk iya. memperbaiki diri dari dark syndrome itu ya Pak ya. ya betul sekali. Dan kita harus ya jangan terlalu tinggi hati. Artinya begini, kalau kita emang nggak mampu ya minta tolong sama orang, minta tolong. Jadi nggak usah malu gitu loh. Ya kalau kita Nggak usah nggak mau, gengsian nggak ya, usah Pak? gengsi, Oh, ya, nggak usah nggak gengsi, gengsian. iya kan? Bener. Jadi kalau kita gini tengah-tengah tenggelam, mending minta tolong. Ada kapal lewat, Siapa tahu diangkut kan ya. diangkut, Bener, memang. iya kan? Jangan gengsi untuk Jangan minta gengsi, tolong. Tapi gitu. jangan sering-sering juga minta tolong. Jangan sering-sering juga. Yang dimintain tolong bosen loh Pak. Nah itu makanya kan kalau memang tidak mampu menyeberang danau, yang menyeberang sungai sajalah. Jangan sampai kita menyeberang danau berulang kali dan itu jelas tidak mampu gitu loh. Ya lama-lama yang ditolong nggak mampu. Resikonya kan ya. Ya kalau dia masih mau nolong, kalau enggak Nah iya. tenggelam habis sudah. Nah itu tentang bagaimana kita bisa memanage kemampuan kita gitu sehingga tidak terjadi sindroma. Ya, sindroma itu adalah kumpulan dari gejala-gejala itu. Ya tentunya sindroma DAG itu ya kemerungsungan, Iya, hidupnya juga nggak tenang sebenarnya. mudah stres, sensitif, nggak bisa tidur. Tetap ya Pak, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itu jadi gejala. Gejalanya ya. Ya uring-uringan, kerjaan nggak fokus, itu sindromanya. Gejala-gejalanya itu bisa seperti itu. Nah kalau seperti itu sudah seperti itu ya jangan nekat gitu. Jangan nekat. Ini kamu tuh kenapa? Segera sadari kapasitas segera diri. sadari gitu loh. Tanggung jawab yang memang itu tidak penting ya nggak usah dilakukan. Di luar gitu. kapasitas Anda, tanggung jawab itu bisa dilepas gitu. Dilepas ya, Pak? aja, berikan ke orang lain, delegasikan dengan orang lain. Ini penting tapi tidak mendesak gitu misalnya. Harus Delegasikan aja. dikategorikan ya, harus punya prioritas. Ya, ini tidak penting tapi mendesak. Alah, segarapan weh. Oh. Gitu loh. Ada aku pusing nih. Nah, ya harus keluar uang, keluar ini ya nggak masalah gitu. Oke. Begitu ya, DAG syndrome. Sebenarnya nggak apa-apa, maksudnya meniru ini DAG ya, tapi sindromanya itu yang nggak enak ya. Karena kalau berkelanjutan kan tetap jatuhnya nanti jadi stres ya Pak ya. Wah iya. Nah, apakah nyaman hidup dengan stres? Oh, apalagi stres yang sekali tinggi nggak ya. nyaman. Namanya. Oke, baik sebelum kita akhiri Pak, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema kita hari ini? Ya, sahabat TV 10, setiap kita akan memiliki stres ya. Dan itu harus kita kelola, jangan sampai over stres ya. Nanti akan muncul gejala DAG syndrome ini ya. Yang nggak bisa tidur, yang gelisah, yang tidak tenang, tidak fokus dan lain sebagainya. Maka untuk membuat hidup kita lebih nyaman ya kita evaluasi dan kita jalani apa-apa yang bisa kita lakukan, kita mampu meskipun itu di atas kemampuan kita sedikit lah. Tapi menyadari kapasitas diri ya Pak. Menyadari kapasitas diri kita. Oke, baik. Jadi yang perlu kita ingat adalah tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Dan semua orang memiliki perjuangannya masing-masing ya Pak. Iya. Kalau misalkan Anda mengalami DAG syndrome, apalagi sudah merasakan gejala psikologis tertentu seperti ingin bunuh diri lah, saking tertekannya kan Ya, Pak, betul nggak sekali. pengen terlihat buruk di depan banyak orang ya. Atau mungkin cemas setiap waktu, atau Anda tidak bisa berpikir jernih atau sulit tidur, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan pertolongan. Berarti ini sudah masa di mana Anda harus butuh pertolongan, sudah nggak bisa tidur, sudah cemas setiap waktu. Ini ciri-ciri DAG syndrome yang seperti disampaikan oleh Pak Setio. Baik, terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Terima kasih juga sahabat TV 10 untuk kebersamaannya. Jangan lupa Anda masih bisa curhat, kami undang Anda curhat di sini di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nanti kita bahas episode yang akan datang. Saya Carla Ratna dan Bapak Setio Purwanto undur diri, menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Pastikan Anda bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.